Ini ayat mengisyaratkan bahwasanya Allah sandingkan kecintaan kepadanya dan kecintaan kepada Rasulullah pada kawan dipisahkan. Artinya apabila ada orang berkata aku cinta kepada Allah tapi kada mencintai Nabi Muhammad, maka cinta kepada Allah tolak. Begitu juga orang mengaku bahwa cinta dengan Nabi Muhammad tapi kada melaksanakan perintah Allah, pun Nabi Muhammad murka, kada menerima cinta tersebut. Mudah-mudahan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad kawan kita gawi, amin ya rabbal alamin. Telah disebutkan Syekh Junaidi Al-Baghdadi berkata, orang yang dari rumah menuju satu tempat yang di tempat itu dibacakan maulid Nabi, maka sesungguhnya dia berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan perkumpulan malam ini menjadi wasilah berkumpulnya kita kelak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Cerita kelahiran Nabi siang malam sudah kita dengar di mana-mana. Disebutkan ketika detik-detik wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israel disuruh oleh Allah bersama malaikat Jibril untuk mendatangi baginda Rasulullah, karena di Lauhil Mahfuz takdir umur baginda Rasulullah 63 sudah cukup. Artinya malaikat Israel dan malaikat Jibril diutus Allah untuk mencabut ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya detik-detik wafatnya Rasulullah telah tiba. Sesampainya di hadapan pintu rumah baginda Rasulullah, Israel mengetuk pintu rumah baginda Rasulullah, kemudian memberi salam. Dibukakan rumah pintu tersebut oleh anak junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kemudian beliau berkata kepada ayah beliau, Habibuna Muhammad, bah, siapa orang ini? Ulun kada pernah mengenal akan orang tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, itulah sang pemisah, pemutus segala nikmat, malaikat Israel. Kemudian Israel minta izin berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun disuruh oleh Allah pertama silaturahmi kepada engkau, yang kedua ulun minta izin kalau biar izinkan disuruh oleh Allah mencabut akan ruhmu karena jatahmu hidup di dunia sudah selesai. Kemudian Rasulullah berkata, ya Israel, mana sahabatku Jibril? Kemudian Jibril masuk, berkatalah baginda Rasulullah, ya Jibril, kalau aku habis umur, aku meninggal dunia wafat, kayak apa umatku? Kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, ummati marhumah, umat pian adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi berkata lagi, ya Jibril, apa yang akan Allah lakukan terhadap umatku? Jibril berkata, ya Rasulullah, sesuai janji ketika engkau waktu Isra Mi'raj, janji Allah kepadamu akan dikabulkan Allah, yaitu Rasulullah tidak ridha ada satu orang pun dari umatnya yang masuk ke dalam api neraka, dan itu dikabulkan Allah.
Setelah mendengar berita tersebut, gembira Rasulullah dan mau siap dicabut ruhnya. Kemudian perlahan-lahan malaikat Israel mencabut roh baginda Rasulullah, mencabut nyawa Rasulullah, dimulai dari ujung kaki. Ketika ditarik roh Rasulullah, Rasulullah sedikit mengerang berkata, aduh. Kemudian Rasulullah berkata, ya Israel, pelan-pelan mencabut ruhku. Israel berkata, ya Rasulullah, ini adalah penghabisan pelan, penghabisan paling gemet mencabut ruh. Kalau mencabut ruh yang lain kada pernah sepelan-pelan ini. Walaupun pelan dan lembut, Nabi tetap merasakan akan sakitnya dicabut ruh. Kemudian Nabi berkata, ya Israel, tolong rasa sakit dicabutnya ruh seluruh umatku tuyuk wahini juga di saat jam dicabutnya ruhku. Jangan ada umatku yang merasakan sakitnya seperti ini ketika dicabut ruh tersebut. Maka dicabutlah ruh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita semuanya umat Nabi Muhammad berhutang budi jasa lawan sidin ketika sakaratul maut. Sakit yang kita rasa sudah disandangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mencintai Nabi karena pernah mengecewakan kita. Kemudian sesudah roh Nabi dicabut, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan siap menunggu seluruh umat-umatnya, terutama umatnya yang hobi memuji dan menyanjung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut Nabi Muhammad ada di samping kita, berkat kita ketujuh membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi diriwayatkan, ketika ketahuilah Nabi Muhammad, Nabi kita berada di hari kiamat di tempat-tempat yang genting-genting, berada di alam barzah. Nabi ada mendekeng kita. Ketika bertimbang amal, Nabi ada di samping kita. Ketika kita menjalani sirat, Nabi ada di tempat tersebut. Bahkan ketika kita ingin hampir masuk ke dalam neraka, Habibuna Muhammad memberi syafaat lawan kita. Diceritakan lagi bahwasanya ketika amal ibadah kita ditimbang dan ternyata timbangan amal maksiat kejahatan kita lebih banyak, lebih berat. Kemudian baginda Rasulullah melemparkan satu lembar kertas kecil ke timbangan amal kebaikan. Maka tiba-tiba amal kebaikan lebih berat daripada timbangan amal kejahatan. Dan dilihat apa itu timbangan, apa itu kertas yang bikin berat amal ibadah kebaikan kita. Ternyata di situ tertulis ucapan sholawat yang dibaca di dunia ketika nama Nabi Muhammad disebut. Jadi apabila kita mendengar Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, bila kita mendengar ngaran Muhammad, bila mendengar ngaran Nabi Muhammad, Allahumma sholli, maka kalimat Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi ini kena maulah timbangan kebaikan kita bebarat. Timbangan kebaikan kita bebarat. Satu ketika istri baginda Rasulullah Aisyah sedang menyulam satu kain, tiba-tiba jatuhlah jarum beliau. Dan Rasulullah alas rumah beliau adalah tanah. Ketika jarum itu jatuh ke tanah, istri Nabi bisa mengambil itu jarum kada dapat. Kenapa? Di saat itu juga lampu tembok mati gelap. Di saat gelap mencari jarum tidak dapat, tiba-tiba Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah dan terang benderang rumah.
Kemudian Aisyah berkata, untungnya Rasulullah orang yang di akhirat karena melihat muhafiran yang terang benderang. Kata Nabi, benar, namun ada orang yang karena di akhirat ada melihat dengan muhaku yang terang benderang. Siapa ya Rasulullah? Orang yang bila disebut nama Muhammad dia kadang membaca salawat. Mudah-mudahan bila mendengar dengan Nabi Muhammad kita bersalawat kepada Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah itu karena memberati timbangan kita di akhirat. Kemudian sampai lagi di detik-detik Nabi Muhammad hendak berjalan menuju surga. Di dalam mimbar beliau semua Nabi menunggu tanpa beliau memulai berjalan menuju surga. Tidak ada yang berani berjalan, seluruh para Nabi termasuk di mimbar. Kemudian menunggu ditunggu kemana Nabi Muhammad. Beliau kada mau ke dalam surga. Beliau mencari kalau bina ada umat sidin yang ada tertinggal di dalam neraka. Mudahan kita dapat syafaat mereka. Tidak ada lain tujuan kita membaca maulid untuk memberi pelajaran kepada roh kita agar bercinta lawan Nabi, bercinta lawan Nabi. Semua mengharap syafaat Nabi. Tanpa syafaat Nabi ada harapan kawa masuk ke dalam surga. Tanpa syafaat Nabi Muhammad tidak bisa masuk ke dalam surga. Terakhir diriwayatkan dalam kitab disebutkan ada sebuah cerita terjadi di kota Mesir, di negeri Mesir. Ada seorang saudagar yang kaya raya. Beliau ini setiap tahun mengadakan peringatan maulid besar-besaran. Di samping rumah beliau ada seorang pasangan suami istri Yahudi, non muslim, orang kafir. Ketika pun hampir puncak acara, suami istri tersebut berkata kepada suaminya sang istri, hai suamiku, di sebelah rumah kita nih berpesta apa? Beracaraan apa? Ada ayam, ayam panggang, ada mana durian biasa jadi. Oh ada. Ini mengatur kuring tadi ke sini untuk acara siang tadi bang, ada acara berapa penting jadi berbayarnya mudahan amplop nagonol. Jadi hujan nang bini bapak andi tiga rumah tuh orang berpesta pinar-pinar rami benar. Hujan nang laki berucap itu yang di sebelah rumah tuh orang memperingati anuja kelahiran nabinya Ahmad. Orang kada muslim nyebut Nabi Muhammad Ahmad, itu hari kelahiran Ahmad, itu kada Amir. Kelahiran bulan Nabi mereka ujar nang laki sudah sudah. Jadi nang bini ini membuka rumah untuk orang-orang ibadah, diberinya sedikit pelatarannya untuk orang duduk peringatan maulid. Umpat duduk di pelataran rumah, ini tutupnya juga cuma pelatarannya diberinya untuk orang duduk peringatan acaranya. Kada tahu juga Nabi ini kayak apa, akhlaknya kada tahu, kayak apa sifatnya, kekasih Allahnya kada tahu. Sudah di malam hari ini perempuan bermimpi melihat rumah orang yang diadakan peringatan maulid tadi terang benderang, bercahaya, indah sekali rumah tersebut. Lalu si bini-bini dalam mimpi tersebut keluar rumah dan mendekati rumah orang di sebelah tadi. Sampai di pelataran rumah orang membaca, dia melihat di ruang tamu itu banyak orang betuyuk, orang berpakaian jubah, berbolang dan tampan-tampan, bungas-bungas. Di antara orang yang banyak bungas tersebut ada orang seikong nang lebih bungas dari nang bungas-bungas. Kemudian perempuan Yahudi tersebut di dalam mimpi berkata di pelataran tersebut dengan orang-orang yang ada di luar, rombongan siapa yang ada di ruang tamu tersebut? Rombongan mana, orang mana tuh kada bisa melihat. Di padahal orang katak marun bina besek-besek, herang-herang, lagi sebelah kiri ulun. Bungas-bungas, tampan-tampan. Lalu mereka berkata, itulah rombongan para sahabat Nabi, itulah rombongan para tabi'in, itulah rombongan wali-wali, dan yang paling tampan itu adalah nabinya para nabi, dedengkotnya para wali,
dialah yang disebut dengan nabinya orang beriman, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi itulah nabinya orang beriman. Artinya apa? Orang yang memperingati maulid, seandainya mata kita kada banyak dosa, kita melihat di tempat tersebut didatangi oleh Habibullah Muhammad, para sahabat, para tabi'in. Karena kita kada banyak dosa, yang kita lihat hanya kambang, adan, ayam, air mineral aura, ya kalau ambal, padahal mereka semua hadir di tempat tersebut. Kemudian ini perempuan berkata, seandainya aku hindau, aku tagur Nabi bubuhan ikan itu maulah meharani, aku orang kafir. Oh ya buahnya silahkan. Di kiaunya Nabi mulai belataran, mat, ngomong Muhammad mat, mat. Kemudian Nabi menoleh kepada perempuan tersebut. Para sahabat Nabi turun dari rumah dan bersenda gurau dengan perempuan tersebut. Himong pada bebinian dari diherani Nabi, disenyangi Nabi, berpanderan lawan Nabi. Kemudian itu perempuan seketika karena diperlakukan Nabi dengan lembut, ramah tamah, masuk ke agama kita, masuk ke agama Islam, bersyahadat dalam mimpi. Kemudian terbangun, menitikkan air mata, menangis, lalu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, seperti yang diucapkan di dalam mimpi. Timbul gugup si bini-bini ini, hendak mengisahkan lawan laki nih, sudah masuk Islam. Kalau diusir lagi, dimarahi lagi, usia dibunuh lagi. Bahkan bukan hanya masuk Islam, terjeretek nang bini ini hendak juga kayak orang mengadakan peringatan maulid supaya sesuai dalam mimpi, rumah jadi indah, jadi sugih, jadi kaya. Hendak juga kayak apa berpadah lawan laki. Kemudian selang isuknya hendak berpadah lawan laki. Apa yang terjadi? Bunga berkisah masuk Islam dan hendak merayakan maulid. Dilihat pagi itu nang laki sibuk, Pina sibuk membujuri kursi, membersih rumah, masang ambal, masang terpal, tihang diandaki ke stela, diandaki kanas, sibuk. Jadi jangan ini bingung hendak berapaan lagi ini, hendak menyambut siapa, hendak berpesta apa. Lalu berucap nang bini bahwasanya ujian nang bini yang ulunnya hendak berpandar lawan dia, lakinya masih anom. Jadi yang jakat tuhan datuk itu mengelak masih anom. Yang kami hendak aku biar dia apa pina sibuk benar, pina repot itu ini bersihkan itu sih kayak hendak menyambut seseorang ujian yang laki. Benar, aku pun hendak menyambut kedatangan orang yang sama yang kau mimpikan malam tadi. Rupanya nang laki ini bini bermimpi, guring bini nyambung mimpinya ke laki. Laki sama melihat rumah orang tadi bercahaya, dibarakin nang laki, siapa itu? Oh sahabat tabi Nabi, lalu Nabi keluar dan inya pun masuk Islam nang laki dalam mimpi, lalu masuk Islam juga, berkisah lawan bininya. Kesimpulan bahwasanya orang yang mengadakan peringatan maulid, tempat itu akan berberkah, tempat itu akan didatangi Nabi Muhammad, para sahabat. Mudah-mudahan tempat yang dibacakan maulid Nabi berberkah, kampung kita berantakan. Mudah-mudahan dijaga Allah dari bala musibah, aman, Allah mudahan rezeki membaik, mudahan husnul khotimah, yang ada utang-utang mudahan lunas herlah, mudahan ada masalah hidup dipecahkan Allah berkat salawat. Di bila hidup ini bila kurang salawat itu pengusangan nangaran hidup di dunia, pasti ada masalah, pasti ada problem. Mustahil hidup di dunia karena bisa masalah. Nah bila kurang bersalawat itu pusang dia. Sekali pusang itu menuhakan umur setahun.
Ya nang umur 28 ya benar 82 apa pamusangan benar pamusangan mudah-mudahan berkat Rasulullah kita pengimungan penggembiraan mudah-mudahan keluar daripada bulan Maulid inilah ada hadiah yang diberi Allah mudahan termimpi lawan Nabi Muhammad mudahan termimpi lawan Nabi Muhammad mudahan termimpi lawan Nabi Muhammad dan mudah-mudahan berakhir dekat berakhirnya bulan Maulid ini Allah Anda haramkan umur kita untuk bertemu dengan bulan Maulid tahun depan. Amin. Itu jangan kawan disampaikan. Mudah ada berkahnya. Kita bertambah berkah, rumah tangga berberkah, rezeki berberkah, usaha berberkah. Mudahan anak bini berberkah berdataan. Amin. Ya Rabbal alamin. Minta ampun, minta halal, minta ridha, minta amplop. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Dzikri fa'lam anna إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله